Semua telur sudah kita masukkan ke dalam bahan kimia ini, Bu. Telur ayam ini direndam dalam larutan kimia agar rasa dan warnanya mirip dengan telur asin asli. Bapak yakin rasanya akan semakin lezat dan bergizi. Bapak akan menjadi bos besar telur asin. Hahaha. Bapak bener, mohon ini kita akan menjadi kaya raya. Ya meskipun ibu tahu kalau bahan kimia yang kita gunakan itu berbahaya, tapi ya mau gimana lagi, para pelanggan juga masih aman ya kan Pak? Bu tenang aja, para pelanggan gak kemana-mana kok. Penghasilan hari ini mana? Terus Bapak dapat uang banyak kan? Pak Amin, saya mau beli telur asinnya dong, yang bagus ya. Saya nggak mau kalau cangkang telurnya nggak glowing, soalnya nggak selera makan. Siap Bu Rini, saya bakal kasih Bu Rini telur asin yang glowing, bahkan lebih glowing dari wajah anak-anak zaman sekarang. Hahaha. Wah, sekarang udah pakai kemasan ya Pak Amin. Telur asinnya juga jadi makin cantik nih. Terus praktis juga kalau dibawa kemana-mana. Harus dong Bu Rini, ibu kan tahu sendiri pelanggan saya makin banyak. Kalau saya terus pakai kantong plastik gak ada kemajuan dong Bu. Terima kasih banyak Bu Rini. Jangan lupa beli lagi ya. Saya tunggu kedatangan Bu Rini. Sama-sama Pak Amin. Oh iya Pak Amin, kalau saya boleh tahu apa rahasia dari telur asin ini? Soalnya rasanya enak banget. Udah gitu teksturnya lembut lagi. Dan harganya lebih murah dari pedagang lain. Pak Amin kenapa diem aja? Saya cuma nanya loh. Ah, ini Bu Rini, saya jual murah karena telur yang saya pakai juga tidak terlalu mahal. Makanya saya berani jual murah. Oh gitu. Terus rasa telurnya enak sama teksturnya lembut. Dari bahan apa Pak Amin? Soalnya saya baru nemu telur asin yang kayak gini. Ya, dari bahan-bahan alami dan berkualitas dong Bu Rini. Tapi saya nggak bisa kasih tahu Bu. Ini resep rahasia. Haha, ya ampun Pak. Saya kan cuma nanya. Mana mungkin saya ikuti cara berjualan orang lain. Ya udah kalau gitu saya lanjut belanja lagi ya ke tempat lain. Mari Pak. Iya Bu Rini, makasih udah beli dagangan saya. Nah, makan ini. Telur asin mengandung banyak vitamin di dalamnya. Ada vitamin B2, vitamin B12, vitamin D, vitamin E, dan masih banyak lagi. Tapi Ibu, aku gak mau kalau harus makan telur asin. Aku gak suka rasanya kayak garam. Kamu harus makan telur ya nak. Ini demi kesehatan kamu loh. Telur asin itu banyak manfaatnya loh untuk tubuh kita. Jadi kamu harus makan telur ini. Sekarang juga di hadapan ibu ya. Tapi yang ini enak banget Bu. Nggak terlalu asin kayak dulu. Kayaknya kalau telur asin kayak gini aku suka deh. Tuh, apa ibu bilang? Asal kamu tahu ya, ibu beli telur asin ini di Pak Amin. Dagangannya dia rame banget. Ibu aja sampai ngantri. Besok beli lagi yang banyak ya Bu. Soalnya aku suka banget. Ya udah, besok ibu beli yang banyak banget. Tapi kamu janji habisin ya. Jangan cuma makan 1 atau 2. Siap Ibu. Aku pasti bakalan habisin telur asin yang Ibu beli. Jujur, ini itu enaknya tuh pakai banget. Hehehe, kamu lebay deh. Kayak baru makan telur asin aja. Maaf Ibu, soalnya aku terhipnotis telur asinnya Pak Amin. Ini Pak Amin telur ayamnya. Kayaknya dagangan Bapak itu setiap hari selalu habisnya Pak Amin. Soalnya Bapak sering datang ke sini. Iya Pak Yunus, alhamdulillah dagangan saya semakin laris. Mereka semua suka dengan telur asin yang saya jual karena rasanya enak dan harganya murah. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi saya penasaran Pak Amin, kenapa Bapak pakai telur ayam? Padahal kan setahu saya telur bebek juga murah. Saya gak kuat belinya Pak Yunus. Menurut saya dengan harga segitu telur bebek terlalu mahal. Mahal dari mana? Padahal perbandingan harganya aja cuma 10%. Itu masih terbilang murah loh Pak Amin. Tapi kan tetap aja saya harus ngeluarin uang lebih banyak lagi. Belum lagi saya harus beli bahan-bahan yang lain. Iya saya tahu bikin telur asin itu nggak mengeluarkan banyak pengeluaran Pak Amin. Saya juga dulu pernah dan alhamdulillah modal kembali lebih banyak. Ya itu kan Pak Yunus. Kalau saya pribadi kan berasal dari keluarga yang sederhana Pak. Haha, itu nggak menjadi patokan Pak Amin. Yang paling penting itu niat dan kejujuran kita dalam berdagang. Aku nggak peduli meskipun aku berjualan dengan cara menipu pelanggan. Yang penting aku punya banyak uang. Jangan ngelamun kayak gitu Pak Amin, nanti ketempelan. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut kerja lagi. Kalau Pak Amin masih mau di sini silakan. Saya pulang aja Pak Yunus. Terima kasih untuk telurnya. Semua telur sudah kita masukkan ke dalam bahan kimia ini Bu. Telur ayam ini direndam dalam larutan kimia agar rasa dan warnanya mirip dengan telur asin asli. Bapak yakin rasanya akan semakin lezat dan bergizi. Bapak akan menjadi bos besar telur asin. Hahaha. Bapak bener, mohon ini kita akan menjadi kaya raya. Ya meskipun ibu tahu kalau bahan kimia yang kita gunakan itu berbahaya, tapi ya mau gimana lagi, para pelanggan juga masih aman ya kan Pak? Bu tenang aja, para pelanggan gak kemana-mana kok. Penghasilan hari ini mana? Terus Bapak dapat uang banyak kan?
Wah, uangnya banyak banget, Pak. Aku nggak sabar deh pengen beli mobil, perhiasan yang banyak, terus beli make up juga. Pokoknya banyak deh yang mau aku beli. Ibu beli apa aja yang ibu mau. Semua uang itu buat ibu. Besok juga bapak dapat uang banyak lagi kok, Bu. Serius, Pak? Oh, makasih banyak ya suamiku yang ganteng. Aku makin sayang deh sama kamu. Hehehe. Sama-sama istriku. Kalau kamu mau uang lebih banyak lagi, kamu harus ikut serta dalam bisnis ini. Siap, aku pasti bakal selalu bantu kamu kok. Bagus. Sekarang kita lanjut bikin telur asin lagi. Besok bapak mau bawa banyak. Gaskeun, Pak. Hehehe. Bu Rini, Nina, kalian berdua ini kenapa? Lagi sakit ya? Iya, Bu Awi. Belakangan ini saya sering merasa mual. Udah gitu tubuh saya lemes banget lagi. Semua ini terjadi setelah kita makan telur asinnya Pak Amin. Rasanya perut aku ini seperti ditusuk-tusuk. Iya bener kata anakku. Kita berdua makan telur asinnya Pak Amin. Gak lama setelah itu kita ngerasa mual banget. Kayak ada yang gak beres sama telur asinnya Pak Amin. Jangan-jangan ada sesuatu di dalam telur asinnya itu. Sesuatu apa Bu Rini? Kalau boleh saya coba lihat dulu deh telur asin yang Bu Rini beli. Bu Awi, bantu saya dong. Ibu kan ahli dalam bidang pangan. Tolong periksa telur asin itu. Saya benar-benar curiga sama telur asinnya Pak Amin. Kayaknya ini bukan telur bebek asli Bu Rini. Soalnya kalau diperhatikan lebih dalam, telur ini kayak telur ayam. Apa? Kayak telur ayam? Bu Awi nggak bohong kan? Ini masih dugaan Bu. Kalau gitu saya harus segera bawa telur ini ke tempat penelitian. Ibu tunggu aja ya. Baik Bu, saya akan tunggu di rumah. Kalau gitu saya pamit dulu. Nanti saya telepon Bu Rini. Terima kasih banyak ya Bu Awi. Saya tunggu kabar dari Bu Awi. Ya Allah, ternyata telur asin ini mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Kenapa Pak Amin melakukan ini? Padahal dia juga tahu, bahkan bahan kimia yang dipakai bisa membuat tubuh kita terasa lemas. Aku harus menghubungi Bu Rini sekarang juga. Jangan sampai korban yang disebabkan Pak Amin semakin bertambah. Bu Rini, ini gawat Bu. Telur asin milik Pak Amin mengandung bahan kimia dan zat yang berbahaya. Kita harus menghentikan semua ini. Apa? Jadi Pak Amin membuat telur asin menggunakan bahan kimia? Pantes saja perutku terasa seperti diaduk-aduk. Bahan kimia yang Pak Amin gunakan benar-benar berbahaya bagi kesehatan. Terus telur asinnya Pak Amin juga bisa bertekstur lembut karena bahan kimia juga, bukan tekstur alami pada umumnya. Kita nggak bisa diem aja Bu. Semua warga harus tahu. Kita harus kumpulkan mereka di balai desa sekarang juga. Iya, saya setuju Bu Rini. Kalau gitu saya kesana sekarang juga. Aduh, Pak Amin ini nambah-nambah kerjaan saya aja. Tapi di satu sisi saya senang karena akan membantu banyak orang. Ibu bapak yang ada di balai desa ini, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya bersama Bu Rini akan memberitahukan tentang kandungan berbahaya dalam telur asin yang dijual Pak Amin. Telur asin yang Pak Amin jual adalah telur ayam. Ini menggunakan larutan kimia dan juga zat yang berbahaya untuk proses pembuatan telur asinnya. Rasa dan juga tekstur yang dihasilkan bukanlah alami, melainkan karena larutan kimia. Wah, ini sudah jelas kelewatan batas. Kita jangan diem aja Pak, Bu. Kita harus segera kasih pelajaran sama Pak Amin. Iya, saya setuju. Saya merasa kecewa padahal saya sudah percaya dengan semua perkataan Pak Amin. Ternyata semua itu bohong. Intinya Bapak sama Ibu semuanya yang ada di sini jangan pernah beli telur asin yang dijual Pak Amin karena saya korbannya. Saya merasa mual dan badan saya selalu lemas. Saya merasa telah dihianati karena telah membeli makanan yang membahayakan kesehatan yang tanpa saya tahu. Kita harus ke pasar sekarang juga. Saya butuh penjelasan sekaligus ganti rugi dari Pak Amin. Pak, Bu, kalian semua pergi bersama Bu Rini. Saya akan menemui pihak berwajib terlebih dahulu. Tidak mungkin kita hanya akan membawa hasil penelitian saja. Kita harus membuat Pak Amin merasa menyesal. Iya, saya setuju. Pokoknya kita semua harus membuat Pak Amin berbicara yang sebenarnya dan mengganti rugi dengan apa yang telah ia perbuat. Bu Rini, cepat bawa warga ke pasar. Aku akan segera kembali. Tunggu aku datang bersama Pak Polisi. Iya, aku akan membawa hasil penelitian ini bersama semua warga. Kamu hati-hati di jalan ya. Pak, Bu, ayo kita ke pasar sekarang. Mumpung Pak Amin ada di pasar, kita harus meminta keadilan sama Pak Amin. Pak Amin, Bapak harus tanggung jawab. Sekarang juga, selama ini Bapak telah menipu kami kan? Iya benar, Pak Amin harus ganti rugi sama kita semua. Dasar penipu. Saya nggak mau beli telur asin yang Pak Amin jual. Iya benar, Pak Amin telah berbuat curang selama ini. Kita gak mau tahu. Pak Amin harus bertanggung jawab sekarang juga. Pak, Bu, ada apa ini? Kenapa kalian marah-marah di tempat saya? Apa salah saya sama kalian semua? Pak Amin jangan pura-pura polos gitu deh. Kita semua tahu kok kalau telur asin yang Bapak jual mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Bukannya saya pura-pura polos, Bu Rini. Saya cuma gak tahu dengan apa yang kalian maksud. Semua bohong. Mana mungkin saya pakai bahan kimia yang berbahaya? Halah, udahlah. Pak Amin gak bisa bohong lagi ya. Yang melakukan penelitian ini Bu Awi, ahli pangan yang ada di kampung kita. Mana mungkin dia berbohong? Pak, Bu, semua itu pasti bohong. Bisa aja Bu Awi iri terhadap saya. Karena dengan saya laris manis dan saya memiliki banyak uang. Haha, pemikiran Pak Amin
sempit banget sih. Hanya karena Bu Awih melakukan penelitian, Bapak anggap semua itu sebagai sikap atau perilaku iri. Bener-bener di luar prediksi. Pak Amin, lebih baik Pak Amin jujur sama kita sekarang juga daripada polisi keburu datang ke sini. Pak, Bu, jangan laporin saya ke pihak berwajib. Ini nggak ada kaitannya dengan semua ini. Gak ada kaitannya gimana? Jelas-jelas saya yang jadi korban ya Pak Amin. Perut saya sakit, selalu merasa mual. Tuh, anak saya juga. Dia mengalami hal yang sama, Pak. Dasar penipu. Selamat siang, Bu. Ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Pak, tolong beri hukuman terhadap Pak Amin karena beliau telah membuat telur asin dari larutan kimia yang berbahaya. Ini adalah hasil penelitian yang saya lakukan. Baik, Bu. Boleh tolong jelaskan jenis larutan kimia apa yang telah Pak Amin gunakan? Pak Amin menggunakan larutan kimia jenis pewarna. Warna itu bukan pewarna pada umumnya. Dalam pewarna itu mengandung zat yang sangat berbahaya. Zat itu bisa merusak pencernaan, bahkan kanker. Baik, apa ada informasi tambahan lagi, Bu? Nggak ada, Pak. Sekarang Bapak harus ikut saya ke pasar. Pak Amin lagi diserbu sama warga kampung kita, Pak. Baik, Bu. Ayo kita ke pasar sekarang juga. Iya, saya mengakui saya telah mencampur telur ayam biasa dengan bahan kimia untuk mempercepat proses pembuatan telur asin dan membuatnya lebih murah. Saya minta maaf, Pak. Bu, saya berjanji akan mengganti kerugian dan tidak akan mengulanginya lagi. Halah, bohong. Harusnya Pak Amin berkata jujur aja. Giliran udah ketahuan aja, baru mau jujur. Saya gak bohong, Bu Rini. Saya janji akan berjualan dengan jujur. Maaf aja nih ya Pak Amin, tapi kita semua yang ada di sini nggak mau beli telur asinnya Pak Amin lagi. Apa? 20 juta? Kenapa jumlah dananya besar sekali, Pak? Padahal kesalahan yang saya lakukan gak seberapa. Nggak seberapa, bagaimana Pak Amin bilang. Kesalahan Bapak ini sangat serius. Bahkan kita bisa menyebabkan orang lain masuk rumah sakit. Denda yang Bapak dapatkan hanya jumlah yang sangat kecil. Denda ini juga sebagai tanda karena Pak Amin berusaha menipu konsumen dengan produk yang membahayakan kesehatan. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya udah minta maaf kepada pelanggan saya. Saya mohon, kurangi jumlah denda ini. Kalau saya bongkar celengan, mau makan apa saya nanti? Cih, siapa juga yang mau maafin Pak Amin? Saya ogah ya Pak, orang seperti Bapak itu nggak pantas dimaafkan. Paham? Kalau gitu saya permisi. Tempat ini juga akan saya sita untuk selama-lamanya. Pak Amin tak bisa berjualan lagi. Sabar, mungkin sudah seharusnya semua kayak gini. Dari awal juga aku kasih tahu buat pakai telur bebek, tapi Pak Amin selalu nggak mau. Iya, Pak, sekarang yang saya rasakan hanyalah penyesalan yang sangat dalam. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Kejadian kemarin kita lupakan saja. Sekarang Pak Amin harus fokus dengan masa depan yang belum terlihat oleh kita. Jadi Pak Amin harus mempersiapkan diri dengan pemikiran, sikap, fisik yang baru. Pak Yunus benar, saya harus melupakan semua ini. Mungkin akan sulit bagi saya, tapi saya akan mencoba itu. Daripada Pak Amin diam di sini terus, mending Bapak ikut kerja di tempat saya. Di sana Bapak juga bisa belajar hal baru dengan rekan kerja lainnya. Pak Yunus serius, Pak, tapi saya ini orang jahat, Pak. Saya merasa gak pantas mendapatkan tawaran itu. Pak Amin bukan orang jahat. Bapak hanya dibutakan oleh uang. Saya yakin itu, Pak. Pak Amin kenapa nangis kayak gitu? Malu, Pak. Bapak bukan anak kecil lagi. Maaf ya, Pak Yunus. Saya merasa terharu dengan tawaran itu. Saya berjanji akan kerja dengan baik. Sama-sama, Pak Amin. Besok saya tunggu kedatangannya ya. Semoga Pak Amin datang tepat waktu. Saya pamit. Siap, Pak Yunus. Saya akan datang tepat waktu. Bu, sekarang kita cuma punya uang koin saja. Tempat Bapak berjualan juga udah disita sama polisi. Sekarang kita hidup susah, Bu. Iya Pak, tapi mau gimana lagi? Kita terima saja semua ini. Usahanya yang dulu laris manis kini hancur karena kebohongan, kelalaian dalam menjaga kualitas barang. Sebagai tambahan, kita juga mendapat denda dari pihak berwajib karena berusaha menipu konsumen dengan produk yang membahayakan kesehatan. Azab yang telah kita dapatkan adalah kehilangan semua yang pernah kita banggakan, mulai dari usaha, pelanggan setia, dan reputasi Bapak. Sebagai pelajaran, Bapak menyadari bahwa mengorbankan kualitas demi keuntungan sementara hanya akan merugikan diri Bapak sendiri. Bu, Bapak minta maaf ya. Ini semua karena kesalahan Bapak. Ibu jadi ikut masuk ke dalam masalah yang Bapak timbulkan. Kita sama-sama salah Pak. Ibu juga selalu bermimpi jadi orang kaya yang punya segalanya. Karena mimpi itu semuanya jadi hancur. Ibu tenang aja ya. Setelah ini Bapak punya pekerjaan lagi. Ada orang baik yang menawarkan pekerjaan ke Bapak. Dia Pak Yunus, Bu. Alhamdulillah Pak. Ibu senang dengarnya. Ternyata masih ada orang baik yang mau menolong orang jahat seperti kita. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita jangan sedih lagi. Kita fokus pada masa depan dan menata kehidupan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.